Penerapan hukum Bernoulli pada air mancur heron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi pun kami dari kelompok 1 TPB 6 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Agustina Putri Warohmah dengan NIM 122130003 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Alan Asoka Indravani dengan NIM 122130026 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Daniela Rahmawati dengan NIM 122130017 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Ekel Donte Ginting dengan NIM 122130021 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Faizara Syaharani dengan NIM 122130019 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Nova Redi Wahyuda dengan NIM 122130007 dari Prodi Teknik Elektro. Siapa sih penemu hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700-an di Swiss. Daniel Bernoulli merupakan seorang matematikawan yang lahir di Belanda pada tanggal 8 Februari 1700. Daniel Bernoulli menggunakan dasar matematika untuk merumuskan hukum yang ditemukannya. Lalu, apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam matematika fluida yang membahas tentang gerak aliran fluida seperti zat cair atau zat gas. Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Prinsip hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Jadi, peningkatan pada kecepatan fluida ini berbanding terbalik dengan tekanannya ya. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Cara membuat air mancur heron. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada 3 buah botol kosong, pipet secukupnya, lem tembak, paku, lilin, korek, pewarna makanan, air, dan gunting. Langkah pertama adalah rekatkan 2 buah tutup botol dengan menggunakan lem tembak. Pastikan tertempel dengan kuat. Kemudian, beri 2 lubang pada tutup botol tadi. Pasangkan sedotan pada lubang tadi seperti pada video. Kemudian, beri lubang di bawah botol sebanyak 2 buah untuk tempat sedotan nantinya. Setelah sedotan dipasang, gabungkan kedua botol yang telah disiapkan tadi, termasuk yang bawahnya dilubangi. Posisi botol yang dilubangi akan terletak di tengah. Untuk mencegah terjadinya kebocoran, bagian luar pada penghubung antar tutup botol diberikan lem tembak lagi sehingga air tidak bocor. Pada bagian botol yang dilubangi bawahnya tadi, ditempelkan lagi tutup botol yang sudah diberi 2 buah lubang, kemudian sejajarkan lubang tersebut. Seperti ini hasilnya jika sudah dihubungkan. Langkah selanjutnya, potonglah sebuah botol menjadi 2, kemudian ambillah bagian atas yang dipotong tadi. Kemudian pasanglah bagian atas botol tadi di bagian paling atas juga dari alat yang kita buat. Untuk air mancurnya, kami variasikan dengan menambahkan pewarna makanan pada air agar airnya lebih
warna makanan dengan air sampai merata. Lalu, tuangkan air dari bagian paling atas alat, isilah sampai botol paling bawah penuh. Jika botol bagian bawah sudah penuh, selanjutnya untuk memindahkan air dari botol bawah ke botol tengah dilakukan dengan cara membalikan posisi botol, tetapi bagian botol atas dipegang dan ditutup saat dibalik agar airnya tidak tumpah. Tunggulah sampai botol tengah terisi air hingga penuh. Jika sudah penuh, putar balik kembali posisi alat ke posisi semula. Isilah lagi air dari botol paling atas sampai terjadinya air mancur. Prinsip kerja air mancur Heron. Tekanan udara di dalam botol B dan C sama dengan tekanan udara di luar botol. Setelah botol diisi air dari botol A, maka air akan mengalir langsung dari botol A ke botol C melalui sedotan berwarna hijau. Botol C mulai terisi air. Tekanan udara di dalam botol C menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar botol. Tekanan ini kemudian dilanjutkan ke botol B dengan cara mengembalikan posisi botol dan menutup bagian botol A supaya tekanan tidak masuk dari luar. Air dari botol C akan berpindah ke botol B melalui sedotan berwarna ungu. Tekanan udara dalam botol B sekarang menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar botol. Tekanan ini mendorong air di dalam botol B sehingga air mencari jalan keluar untuk melalui sedotan ke botol A. Maka terjadilah air mancur. Level permukaan di botol A akan selalu tetap karena air yang meluncur ke botol C akan selalu tergantikan oleh air mancur dari botol B. Air mancur akan terus terjadi sampai permukaan air di dalam botol B lebih rendah dari sedotan yang menghubungkannya dengan botol A. Keunikan air mancur Heron. Air mancur Heron ini mempunyai keunikan tersendiri, di mana sistem kerjanya dapat membuat air mancur mengalir tanpa batas dengan mengandalkan bantuan dari tekanan di dalam botol. Air mancur Heron ini juga dapat kita sebut sebagai air mancur tanpa listrik. Air mancur Heron sederhana ini dapat kita terapkan untuk pembuatan air mancur di taman-taman, di mana tanpa menggunakan listrik, airnya bisa terus-menerus mengalir, sehingga tidak akan ada pengaruh air mancur untuk mati kecuali saluran airnya tersumbat. Kelebihan pada air mancur Heron ini yang pertama, gaya yang dibutuhkan sebagai penggerak terbilang sangat kecil karena memanfaatkan ekstensivitas dari gaya gravitasi, tekanan hidrolik, dan keraputan udara, sehingga kita tidak memerlukan arus listrik sebagai penggerak. Yang kedua, komponen dan pengaplikasiannya cukup mudah dan terjangkau. Berikutnya ada kelemahan. Fluida yang dipakai ini harus memiliki lingkungan yang bersih, yaitu terjauhi dari kotoran dan minyak. Hal ini disebabkan karena tekanan dan gaya yang dihasilkan sangatlah kecil, sehingga fluida yang dapat terangkat hanya bersifat fleksibel dan kapilaritas. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah!